Astagfirullah, hentikan segera. Sekalipun menangis, 7 dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dosa merupakan perangkap setan untuk tindakan melanggar norma atau tindakan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di mana bagian dalamnya adalah api, dan di luarnya itu disertai dengan rasa nikmat dan keinginan syahwat yang sifatnya spontanitas membuat orang lalai terlena dan tenggelam bahwa balasan siksa ilahi tengah menantinya. Di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terdapat 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Dosa apa sajakah itu? Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadits tadi menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah SWT atas semua dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sebesar bumi atau setinggi awan di langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT, maka niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Lalu adakah dosa-dosa yang tidak Allah SWT ampuni? Maka jawabannya adalah ada. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits berikut ini yang artinya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, kemudian riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan yang beriman, dan yang bersih dari zina. 1. Berbuat syirik. Syirik merupakan sifat yang menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Misalnya dengan berhala, maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang paling besar, dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. 2. Sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh saitan-saitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya saitan-saitanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang nekarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. 3. Membunuh jiwa Allah yang diharamkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia baik itu muslim, maupun non-muslim, haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jika yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, ataupun karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
4. Memakan harta anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan yang zalim. Hal itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik, jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian, sesungguhnya, perbuatan itu, merupakan dosa yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara alim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. 5. Memakan harta riba. Allah SWT telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan riba. Yang artinya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 6. Meninggalkan peperangan, jihad. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan peperangan atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah SWT juga telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. 7. Menuduh wanita soleha berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagaimana hukumnya maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah baik itu selama mereka di dunia, maupun di akhirat. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah SWT telah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Itulah tadi 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Maka dari itu, segeralah jauhi hal tersebut agar kita terhindar dari siksanya api neraka jahanam.